Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di kelas struktur aljabar. Oke, hari ini kita melanjutkan materi kita. Minggu kemarin kita sudah belajar sifat-sifat grup gitu ya. Sekarang kita ke order group. Apa itu order group? Tapi sebelumnya di sini ada beberapa catatan. Jadi agar kalian tidak salah menghitung atau tidak salah persepsi, karena kita bicaranya di grup itu sangat dipengaruhi oleh himpunan dan operasinya. Jadi misalkan di sini kita punya grup terhadap penjumlahan, jadi di sini operasinya jumlah gitu ya. Ketika kita punya MA, berarti ini maknanya A itu kita operasikan sebanyak M kali gitu. Nah, kemudian kalau kita punya min M kali A, itu akan sama dengan M kali min A, di mana min A ini harusnya min ya, adalah inverse dari si A-nya. Nol A di sini sama dengan E. Jadi 0 dikali A sama dengan si identitas. Oke, jadi ini harap diperhatikan. Jadi misalkan operasinya di sini stair ya, berarti MA itu maknanya A, stair A sampai sebanyak M kali gitu. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan order. Jadi ada 2 order di sini, jadi hati-hati keliru. Jadi ada order dari elemen grup, ada order dari grup. Definisi 1.8 ini definisi dari order suatu elemen grup. Jadi kita punya grup G, kemudian kita ada A, itu elemennya si G. Nah, order dari A bisa dinotasikan dengan O kecil ini, OA, adalah suatu bilangan bulat positif terkecil. Jadi ada penekanan di sini ya, positif terkecil n, sedemikian sehingga A ketika dioperasikan sebanyak n kali itu menghasilkan identitas. Oke, ini perhatikan bilangan bulat positif. Misalkan sebagai contoh, saya punya grupnya. Oh, ini belum. Sorry. Oke, misalkan kita punya kemarin Z modulo itu dengan operasi penjumlahan itu grup ya. Misalkan saya punya Z8 lah. Z8 dengan operasi jumlah. Ini merupakan grup abelian. Nah, kita punya Z8 itu elemennya apa saja? Ini kan 0, 1, 2, 3, kebanyakan ya. Z5 aja lah. Biar nanti kita bisa mencari semua ordernya. Kalau Z8 kebanyakan. Oke. Nah, dari sini misalkan saya mau mencari order dari 2. O2. Berarti kita mau mencari N. Carilah N yang bersifat apa di sini berarti? 2 pangkat N sama dengan
E. E di sini berarti identitas di Z5. Siapa? 0. 0. Nah, 2 pangkat N di sini hati-hati karena kita bicaranya di di penjumlahan. 2 pangkat N di sini maknanya apa berarti? 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu ya. Sampai berapa kali sehingga dia menghasilkan 0. Nah, misalkan di sini 2 pangkat 2. Berapa di sini? Nggak ada yang nyaut. 4, oke. 2 pangkat 3. 8. Loh, hati-hati. Nah, ini yang saya bilang. Kalau di sini 2 pangkat 3, ini kan maknanya 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya. Sama dengan 6. Tapi 6 di sini modulo 5. Berarti berapa? 1. Nah, kalau 2 pangkat 4 berapa? 3. 2 pangkat 4? 3 ya. 2 pangkat 5? 0. 0. Nah, jadi karena di sini kita punya 2 pangkat 5 sama dengan 0, berarti N yang kita cari adalah berapa? 5. Nah, apakah 5 ini tunggal? Maksudnya ketika kita mau mencari N yang bersifat 2 pangkat N sama dengan 0. Diperoleh N sama dengan 5. Ini tunggal enggak? Misalkan saya punya 2 pangkat 6. Berarti kita dapatkan berapa? 1. 1 masa? 2. 2. Ya. 2 pangkat 7? 4. Gitu ya. Nah, sampai ke 2 pangkat berapa? Dia bisa jadi 0 lagi. 2 pangkat 10. 15 gitu ya. 20 dan seterusnya. Nah, tetapi definisi order tadi bilangan bulat positif terkecil. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan 5 tadi, dia yang paling kecil kan, tidak ada yang kurang dari 5. Maka si N yang order dari 2 ini sudah hilang kotakannya. Maka order dari 2 ini adalah si 5 itu. Maka order dari 2 sama dengan 5. Gitu ya. Oke. Misalkan saya tanya order dari order dari 0 berapa? Kita urut lah. Karena Z5 isinya hanya 5. 0 dipangkat berapa? Dioperasikan sebanyak berapa kali? Di operasi jumlah. Sedemikian sehingga dia menghasilkan 0. 1. Itu tadi penjawab saya apa penjawab yang lainnya? Yang barusan. Oke, kalau order dari 1 berapa? 1 dioperasikan berapa kali? Dia mendapatkan 0 di Z5. Ingat di sini 0 di Z5 itu bisa bisa 10 yang kelipatan 5 gitu ya. Halo, ini nggak ada yang nyaut. Lima, oke. Jadi ordernya 5.
Kemudian order dari 2 sudah. Order dari 3 berapa juga? 5 juga ya. Order dari 4 sama dengan 5. 5. Nah ini kebetulan ya memang saya sengaja ambil Z5. Kalau misalkan saya punya baru Z4 lah. Kalau misalkan saya punya Z4, order dari 0 pasti 1 ya. Dioperasikan 1 kali sudah jadi 0. Order dari 1 berapa? 4. Order dari 2? 2 dioperasikan berapa kali? 2. Order dari 3? 4. Oke, jadi ini contoh yang ordernya berbeda-beda. Nah, itu untuk order elemen. Jika bilangan bulat positif N yang demikian tidak ada, maka order dari A adalah tak hingga. Itu biasanya di grup tak hingga. Misalkan saya punya Z dengan operasi jumlah. Order dari 1 berapa? Order dari 0 ya. Itu sama dengan 1. Order dari 1 berapa? 1 dioperasikan berapa kali sehingga dia menghasilkan 0. Operasi di sini penjumlahan. Jadi 1 ditambah sebanyak berapa kali hasilnya 0. Ada nggak yang seperti itu? Nggak bisa. Tidak ada, gitu ya. Jadi ordernya di sini tak hingga. Nah, order dari grup G adalah kardinalitas dari himpunan si G-nya. Jadi kita akan punya grup itu suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner. Jadi order dari grup ya sama dengan kardinalitas himpunan G-nya. Bisa notasinya bisa seperti kardinalitas himpunan biasa, atau bisa juga pakai O ini. Jadi hati-hati bedanya. Order grup itu banyaknya elemen di grup. Kalau order elemen itu tadi bilangan bulat positif terkecil N sehingga A pangkat N sama dengan E. Jadi hati-hati keliru. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Order? Belum ya? Kita ke contoh yang ada di slide. Oh, Z8 dipakai contoh ternyata. Karena maklum, bukan saya yang membuat slide. Pada himpunan Z8, kita punya 0, 1, 2, sampai 7. Nah, kita dapatkan ordernya 0 itu 1. Order 1 itu 8 ya, karena kita mengoperasikan 1 sebanyak 8 kali, baru kita dapatkan 0. Order 2 berarti 2 pangkat 4, 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 4 kali, hasilnya 0 di Z8, dan seterusnya gitu ya. Nanti silakan dicek di sini. Ya, kalian jangan jangan sampai melupakan operasi tadi. Pangkat itu tidak bermakna pangkat perkalian yang seperti kita di aritmatika biasa. Tapi ini operasi pada grupnya. Oke, yang contoh nomor 2, kita punya G-nya itu elemennya 1, min 1, I, dan min I. Operasi perkalian, kita kemarin sudah bahas itu di tabel Cayley. Jadi elemen identitasnya 1 gitu ya kemarin. Order dari 1, ya karena kita mengoperasikan 1 kali sudah mendapatkan si elemen identitas. Untuk min 1, berarti kan min 1 dikali min 1 gitu ya. Jadi kita butuh 2 kali operasi untuk yang min 1. Mana ini? Jadi di sini kan min 1
pangkat 2 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan order dari min 1 sama dengan 2. Untuk yang I kan I kuadrat. I kuadrat itu kita dapatnya min 1, gitu ya. Jadi kita punya I pangkat 2 sama dengan min 1, sehingga I pangkat 4 itu sama dengan 1. Min I juga sama, dia dioperasikan 4 kali. Di sini operasinya perkalian yang ini. Sehingga kita dapatkan order dari min I adalah 4. Oke, yang nomor 3 tadi sudah kita bahas. Tapi ada pertanyaan lagi di sini. Order dari 5 berapa? 5 dioperasikan sebanyak berapa kali? Dijumlahkan sebanyak berapa kali? Sehingga menghasilkan 0. Ordernya tak hingga. Tak hingga juga. Jadi untuk Z plus selain 0, ordernya tak hingga gitu ya. Oh ya, itu himpunannya apa, Bu? Z plus ya berarti. Ini himpunan bilangan bulat dengan operasi jumlah. Oh, Kenapa? bulat positif atau bulat? Yang mana? Oh, bulat aja ya. Oh ya, gitu. Apa? Di sini nggak ada keterangan kok. Jadi ya bilangan bulat biasa. Kalau bilangan bulat positif dengan operasi jumlah, apa dia grup? Tidak kan? Di sini kan kita bahasannya semuanya ini grup. Namanya juga order group. Ada yang tanya apa ini? Typing nggak selesai-selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin kalau chatnya terlalu lama bisa. Saya belum paham yang order 2 dan lainnya itu, Bu. Bu, mau tanya yang contoh nomor 2 lagi, Bu. Kurang paham. Ini ada yang tanya nomor 1 dulu. Order 2 sama dengan 4 itu ya. Kan berarti di sini kan kalau kita mau mencari order, maknanya kan berarti kita cari N yang memenuhi 2 pangkat berapa? 2 pangkat N sama dengan 0 di Z8 gitu kan. Misalkan di sini kita mau cari order 2. Itu berapa? Maknanya kita cari N yang bersifat 2 pangkat N sama dengan identitas. Identitas di Z8 0 kan? Nah, 2 pangkat N di sini karena Z8 operasinya jumlah, berarti ya 2 dioperasikan sebanyak berapa kali. Oke, kita cek misalkan. Jadi karena kita bahasannya order itu bilangan bulat positif, ya diurut aja. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini di Z8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 6. 2 pangkat 4 sama dengan di Z8? 8. Di Z8. 0 gitu ya. Nah, karena kita sudah menemukan 2 pangkat 4 sama dengan 0, berarti order dari 2 adalah 4. Sebenarnya kan kita juga punya 2 pangkat 8 di Z8, pasti hasilnya juga 0. Kita juga punya 2 pangkat 12 di Z8 juga hasilnya sama dengan 0. 2 pangkat 100 di Z8 juga hasilnya 0. Nah, tapi tadi definisi order adalah bilangan bulat positif N terkecil yang memenuhi 2 pangkat N sama dengan elemen identitas. Nah, karena di sini 4 sudah kita dapatkan, ya 8, 10 ini tidak 8, 12 dan seterusnya ini tidak memenuhi.
Jadi order dari 2 adalah 4. Yang 3 juga sama. Yang 3 berarti kalian ngecek 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 6. Gitu ya. 3 pangkat 3 berapa? 1 ya. Dan seterusnya sampai kalian menghasilkan. Oke, misalkan saya tulis lagi yang 3. Kalau masih bingung. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Ini kan maknanya kalau bingung ditulis gini aja. 3 pangkat 3, 3 plus 3 plus 3 sama dengan 1 di Z8. 3 pangkat 4 berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 4. Sama dengan 4 ya. 3 pangkat 5 sama dengan kok 2 sih? 7. 7. Ini nanti silakan ditulis sendiri. Sampai kita dapatkan 3 pangkat 8 menghasilkan 0. Begitu. Dia hasilnya kelipatan 8 gitu kan. Dan seterusnya. Masih bingung? Siapa Dinda? Nah, yang nomor 2 juga sama. Tetapi operasinya yang berbeda. Jadi yang nomor 2 itu misalkan ini kalau masih bingung berarti oke, saya tulis yang di bawah. Mungkin tandanya Bu yang bikin bingung, dijadiin tanda bintang aja operasinya, jangan plus gitu. Yang mana? Nggak mungkin yang bikin tadi bingung dah. itu MA tadi dah. Iya kayaknya. yang pangkat itu loh. Ya tetap kita namanya pangkat karena tergantung operasi binernya. Gitu. Jadi 2 pangkat A pangkat N sama dengan E. Nah, di mana pangkat tadi 2 A star A gitu kan. Ini dah maksudnya. Sebentar, saya balik. Ini dah. A pangkat N ini. Iya, maksudnya ditulis pakai tanda bintang aja, A bintang A bintang A aja daripada A plus A plus A. Mungkin itu yang bikin teman-teman bingung. Oh iya. Harus maklum ya. Ini oke, jadi di sini mungkin gini. A pangkat N ini maknanya A star A sampai ini star A sebanyak N kali. Jadi maknanya dioperasikan sebanyak N kali. Gitu. Jadi yang nomor 2, ini tadi kan I square itu artinya kan berarti I kuadrat, ini kan maknanya I kali I. Nah, ini benar-benar perkalian karena di sini operasinya perkalian. Jadi sama dengan min 1. Kalau I pangkat 3, berarti maknanya di sini I kali I kali I. Berarti kita dapatkan min I ya. I pangkat 4 sama dengan I kali I kali I kali I. Ya, sama dengan 1. Min 1 kali min 1 gitu kan. Oke. Saya coba flashback sedikit di inverse. Kalau saya tanya inverse dari 1, di sini berapa? Kemarin inverse di G ini berarti operasinya
Operasi perkalian ini nomor 2, grup nomor 2. Jadi grup yang elemennya 1, min 1, I, min I dengan operasi perkalian. Berarti siapa elemen identitasnya? Ada yang menjawab min 1. Masa min 1? Salah. 1. Ya, oke. Sudah diralat. Jadi elemen identitas di G ini adalah 1. Kalau saya tanya inverse dari 1, berarti siapa dia? 1 itu sendiri ya. 1. Inverse dari min 1? Min 1. Min 1. Inverse dari I? Min I. Min I. Min I inverse-nya I. Jadi dia saling inverse. Nah, kalau kalian lihat di sini, min 1, oke nggak asik. Ini I dengan min I. Tadi kan saling inverse. Kalau dia saling inverse, itu ordernya pasti sama. Jadi kalian lihat di sini, order dari I adalah 4, order dari min I juga 4. Sebagai contoh lagi, misalkan saya punya di sini Z8. Order dari 3, 8. Inverse dari 3, siapa? 3 kalikan berapa? Sedemikian sehingga hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 0. 3 ditambah berapa? Karena ini operasinya jumlah. Inverse-nya kan min 3. Tapi min 3 di Z8 berapa? Siapa? 5 kan? Jadi 3 itu inverse-nya 5. Kalau kalian lihat, order dari 3 dan 5 pastilah sama. Ordernya sama-sama 8. Nah, dari sini kita punya sifat. Kok nggak muncul? Loh, kok tiba-tiba latihan? Kok nggak muncul, Rek? Harusnya ini ada slide sifat. Di slide kalian ada kan? Yang sudah kalian download. Jadi ada sifat. Ya, Bu. Sama kayak ini kok, Bu. Order dari A akan sama dengan order dari A inverse, gitu ya. Itu tadi penjelasannya. Ini kayaknya si BBB-nya mulai oke, ini sudah muncul akhirnya. Oke, jadi kita punya sifat untuk sebarang elemen di G, order dari elemen tadi akan sama dengan order dari inverse-nya. Oke, jadi intinya sifat ini bunyinya seperti itu. Untuk buktinya dibedakan jadi 2 kasus. Karena tadi kita punya order tadi ada berhingga dan tak berhingga gitu ya. Oke, mungkin di ini nanti bisa kalian baca. Mungkin di latihan soal mana ya? Ini nyampur ini latihannya. Yang berhubungan dengan order. Oh, ya. Ini BBB-nya kayaknya mulai oleng. Mana sih? Saya penasaran tugasnya. Jo nggak muncul.
Oke lah, mungkin tugas yang hari ini yang nomor 5 aja deh. Latihan soal yang nomor 5 ini. Apakah ini sinyal saya ini? Halo, masih mendengar saya? Iya kok Bu, kenapa Bu? Oh, ya sudah, saya pikir mungkin sinyal saya ini. Tidak ada suara. Jadi tugasnya nomor 5 ya. Mungkin ada yang masih bingung di order ini tadi. Bu, minta tolong ditampilkan yang slide sebelumnya, Bu. Mau saya screenshot. Lah, kan sudah ada materi ini, saya upload di aula, gimana toh? Ngapain di screenshot? Yang tadi ada coretannya di loh, Bu. Hah? Yang ini maksudnya? Oh, nanti bisa lihat rekamannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kayaknya cukup waktunya kurang 15 menit bisa untuk mengerjakan itu tadi ya. Yang nomor 5 ini. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya enggak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan di BBB-nya ini. Nanti kita lanjutkan di forumnya. Saya tadi sudah respon yang operasi biner. Yang grupnya ini baru mau saya lihat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.